Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Mungkin akan muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan sifat huruf itu sendiri? Nah, saya akan jelaskan. Pertama, yang dimaksud dengan sifat huruf adalah karakteristik yang melekat pada huruf yang muncul ketika huruf tersebut diucapkan secara benar atau dengan tepat, ya, dari makhrajnya. Jadi ketika kita mengucapkan suatu huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, dan itu benar, ya, maka akan muncul sifat-sifat tersendiri. Seperti apa contohnya? Contohnya kita mengenal yang namanya sifat hams. Apa itu hams? Mengalirnya nafas. Maka ada huruf-huruf tertentu yang mana ketika kita mengucapkan huruf tersebut akan mengalir nafasnya. Salah satunya adalah huruf fa, fa, fa. Ada nafas yang keluar. Atau ha, ha. Itu ada nafas yang keluar. Maka hams itu, mengalirnya nafas itu menjadi sifat daripada huruf-huruf tersebut. Nah, itu sebagai contoh simpelnya saja. Kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembagiannya. Kita akan bahas secara general. Sifat-sifat huruf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat yang mutadhadah, ada juga sifat yang ghairu mutadhadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat mutadhadah, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat mutadhadah itu sendiri, teman-teman, ada 10 macam. Yang mana dari 10 macam ini, ya, 5 sifat memiliki sifat yang berlawanan dengannya. Ya. Seperti hamas, maka dia itu lawannya jahr. Syiddah lawannya adalah arkhawah. Isti'la lawannya adalah istifal. Itbaq lawannya adalah infitah. Dan terakhir idlaq lawannya adalah sifat ismat. Nah, seperti apa maksudnya dan bagaimana penjelasannya? Silakan disimak baik-baik. Dan tadi sudah saya katakan di awal, yang namanya sifat mutadhadah adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita sudah mengetahui jumlah huruf hijaiyah yang berjumlah kurang lebih 28, ya. Ketika huruf hijaiyah ini sebagiannya ada di sifat hamas, maka huruf-huruf yang tidak masuk ke dalam sifat hamas pasti mereka adalah huruf-huruf yang terdapat di lawan sifat hamas, yaitu jahr. Inilah yang dinamakan sifat mutadhadah, sifat yang memiliki lawan. Total huruf hijaiyah, jika sebagian hurufnya ada di hamas, maka sisa huruf yang selain huruf hamas pasti dia adalah bersifat jahr. Yang kedua, huruf hijaiyah ini ketika sebagian mereka memiliki sifat syiddah, pasti selain daripada huruf-huruf syiddah, mereka adalah huruf-huruf sifat rokhwah, dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya, kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Kita perhatikan. Yang pertama ada yang namanya sifat hamas. Hamas pasti lawannya adalah jahr. Apa itu hamas dan jahr? Ya, ini ada definisi singkatnya. Hamas itu adalah berhembusnya nafas ketika kita mengucapkan huruf. Nah, karena lemahnya, ya, tekanan terhadap makhraj daripada huruf-huruf hamas itu sendiri.
Maka jahar ini adalah kebalikan daripada sifat hamas. Kalau hamas itu nafas itu mengalir, jahar itu nafas itu tertahan. Jadi tidak ada nafas yang mengalir. Untuk mudahnya, maka kita cukup mengetahui huruf-huruf yang terdapat atau yang menjadi bagian daripada sifat hamas itu sendiri. Maka sisanya adalah huruf-huruf yang bersifat jahar. Teman-teman bisa saksikan ada jumlah huruf hijaiyah yang berjumlah 28 di tabel. Kemudian saya beri warna kuning untuk huruf-huruf hamas. Maka selain daripada huruf hamas ini, maka dia adalah huruf jahar. Mari kita buktikan bahwasannya hamas itu adalah huruf yang mengeluarkan nafas. Jahar tidak mengeluarkan nafasnya. Mana huruf hamas? Ada pada kumpulan kata fahathahu syakhsun sakat. Coba kita mulai dari fahathahu, ada huruf fa. Ada nafas yang mengalir. Maka fa bersifat hamas dan mustahil dia bersifat jahar. Yang kedua, ha. Ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkan ha. Berhembus nafasnya, maka ha huruf yang memiliki sifat hamas. Sa. Coba sa. Ada nafas yang mengalir, maka di situ adalah sifat hamas. Kemudian hu, ha, hi, hu, ha besar. Ada juga nafas yang mengalir. Sya, ada nafas yang mengalir, maka itu adalah sifat daripada sifat hamas itu sendiri. Namun ketika kita berbicara tentang sifat hamas itu sendiri, sedikit catatan dan tambahan ya. Ini ada keadaan khusus untuk dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Berdasarkan satu keterangan ya, dijelaskan bahwasannya sifat hamas daripada dua huruf ini itu hanya bisa muncul ketika huruf tersebut berharokat sukun saja. Jadi sifat hamas muncul pada semua keadaan, baik itu sukun, berharokat dhamma, fathah dan lain sebagainya, untuk semua huruf hamas kecuali huruf kaf dan huruf ta. Jadi sifat hamas kaf dan ta ini muncul ketika ia berharokat sukun. Contohnya ka ya, ka ini akan berhembus nafasnya ketika dia sukun. Contoh ak, bak, ik. Begitupun ta, at, ada nafas at ya, bat, bit, tut. Seperti itu. Idza tutla alaihi. Tetapi kataba tidak, kataba tidak seperti itu. Karena begitupun kataba enggak seperti itu. Tetapi hamas yang muncul, nafas yang berhembus untuk dua huruf tersebut hanya bisa terjadi ketika berharokat sukun. Nah, sekarang kita lanjut kepada sifat yang ketiga dan yang keempat, yaitu adalah sifat syiddah dan juga sifat rukhuwah. Secara definitif ya, sifat syiddah itu bisa diartikan tertahannya suara ketika mengucapkan huruf ya. Syiddah itu kalau kita artikan secara bahasa Arab itu bermakna al-quwwah, artinya kuat, sempurna tekanan terhadap makhraj, tempat-tempat keluarnya huruf tersebut ketika dibunyikan. Karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut, makanya suaranya tertahan, suaranya tidak berjalan seperti itu. Maksudnya seperti apa? Kita langsung saja kepada kumpulan huruf-huruf syiddah itu sendiri ya. Huruf syiddah ada 8, yaitu huruf a, suaranya tidak berjalan. A, ja, da, qa,
to, ba, ka, ta. Hanya sebatas itu. Tadi sudah saya katakan, kalau sebagian huruf bersifat syiddah, maka sisanya huruf hijaiyah yang lain pasti bersifat lawan daripada syiddah itu sendiri, yaitu rokhawah. Kalau syiddah tertahan, maka rokhawah berarti berjalannya suara. Seperti itu. Bagaimana sih berjalannya suara? Ada suara yang berjalan seperti ini. Selain daripada huruf syiddah adalah salah satunya adalah huruf ha, kha, ada kha, ada getaran yang berbunyi. Za, sa, sha. Beda dengan ba. Gitu. Terus apa lagi? Qa, berbeda. Tapi ini ada suara yang berjalan. Bo, ada bo. Terus apa lagi? Gha, fa. Ada getaran ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Ada suara yang berjalan meskipun sesaat ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Namun harus diperhatikan, ternyata ada beberapa huruf yang ternyata posisinya itu antara sifat syiddah dan sifat rokhawah, yaitu kita mengenal dengan sifat tawassuto, yaitu terdiri dari 5 huruf: la, nun, ain, mim, dan ro. Kalau kita singkat adalah lin umaru. Jadi 5 huruf ini adalah sifat di mana posisinya itu antara tertahan dan berjalannya suara, namun tidak di antara keduanya, gitu ya, kurang lebih ya. Selanjutnya ada yang namanya sifat yang kelima dan yang keenam, isti'la dan juga sifat istifal. Sifat isti'la artinya terangkat. Maksudnya apa? Terangkatnya lidah kita ketika mengucapkan huruf ya. Sedangkan istifal itu artinya terhamparnya lidah ke dasar ini, ke posisi dasarnya ya ketika mengucapkan huruf. Nah, caranya gampang, hafalin huruf isti'la'nya, maka sisanya dapat dipastikan huruf istifal. Huruf isti'la kurang lebih berjumlah 7 yang kita singkat, kita sebut ya dengan kalimat khussa tinqil. Jadi 7 huruf ini adalah huruf yang terangkat lidahnya ketika diucapkan. Contoh kha, ketika kita mengucap kha itu lidah naik, terangkat sedikit. Begitupun so itu lidah keangkat, naik dikit ya. Ada juga gha, lidahnya nggak mungkin gha enggak, tapi terangkat. Gha ya. Lidahnya terangkat sedikit. Apalagi to jelas ya. Qa ya. Lidahnya sedikit terangkat dari posisi dasarnya. Kemudian wo gitu. Coba kita ucap ba ta ya. Kemudian ro za ya. Itu berbeda dengan huruf kha dan lain sebagainya. Terangkat lidahnya ya. Bukan cuma ujungnya, tapi lidahnya, bagian dari ujung sampai ke belakangnya terangkat meskipun sedikit. Seperti itu. Nah, maka ketika mengucapkan selain daripada khusadok tinkis itu lidahnya terhampar. Ha, wa, na ya. Kemudian la gitu. Kemudian ada ka gitu. Itu yang membedakan antara isti'la dan juga istifal. Selanjutnya adalah sifat idlaq dan juga sifat ismat. Sifat ini ya, idlaq itu artinya ringan. Maksudnya apa? Ringannya pengucapan huruf-huruf tersebut karena ternyata huruf-huruf idlaq ini ya, yang ringan pengucapannya ini ya, sifat ringannya itu lantaran makhrajnya berada di ujung bibir atau lidah. Kita bisa katakan ujung lidah ya, dengan beberapa huruf tersebut dari bibir. Nah, hurufnya itu cuma ada 5, yaitu kalau kita singkat itu dengan sebutan firra min lubin ya. Ada fa,
ada ro, ada mim, ada nun, lam dan juga ba ya. Ada 6 huruf ya firramin lubin ya. Maka dapat dipastikan selain daripada huruf ini, maka dia adalah huruf ismat. Apa itu ismat? Beratnya suara ketika kita ingin mengucapkan huruf-huruf tersebut. Kita lihat yang idlaq yang ringan seperti huruf ba, nggak ada ikhtiar sama sekali. Ba, fa, ro, ma, la, na. Nah, itu huruf yang keluar dari ujung lidah ini nih, yang ujungnya paling depan ya, makhrajnya paling depan. La, ro, mim, ba, fa, wa. Nah, itu paling gampang. Sedangkan huruf-huruf yang lain itu sedikit berat ketika mengucapkan. A itu dari sini. A, a. Kemudian apa? Ta, sa. Lebih berat ketimbang ke 6 huruf yang tadi yang merupakan huruf-huruf daripada idlaq itu sendiri. Apalagi ha, wo, bo. Nah, itu berat. Qa, itu ada so, sya. Nah, jadi butuh ikhtiar yang lebih ketika mengucapkannya. Sedangkan 6 huruf firramin lubin, fa, ra, mim, nun, lam dan juga ba begitu mudahnya. Inilah yang dinamakan sifat-sifat mutadhadah, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan. Ketika kita kuasai 5-nya, maka dapat dipastikan ya huruf-huruf yang tidak terdapat dalam 5 sifat ini pasti terdapat di 5 sifat yang menjadi lawannya. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya minimal satu huruf hijaiyah itu akan memiliki 5 sifat. Nah, kemudian maka huruf-huruf yang menjadi pada lawan sifat itu sendiri ya tidak mungkin berada di sifat yang tadi kita sudah tentukan. Nah, ada satu sifat terakhir yaitu sifat itbaq. Itbaq itu artinya merapat. Sedangkan lawannya adalah infitah, yaitu terbukanya lidah dari langit-langit. Nah, itbaq ini hurufnya cuma ada 4 ya. Sudah saya berikan warna kuning. Sedangkan infitah itu maka sisanya daripada huruf-huruf itbaq itu sendiri. Apa itu maksudnya merapat, Mister? Yang dimaksud merapatnya yaitu itbaq ini adalah satu sifat di mana merapatnya lidah ke langit-langit. Nah, jadi lidah itu nempel. Kalau ini kita ada langit-langit mulut nih lidah, maka ketika kita mengucapkan huruf itbaq, lidah itu naik, set, nempel. Kalau istilah terangkat doang, sedikit. Kalau itbaq sampai nempel. Apa itu hurufnya? Ada 4 huruf yaitu so. Nah, ketika mengucap so maka lidah kita ke langit-langit. Ada lagi bo, lidah kita nempel ke langit-langit. To pun sama, nempel. Dan terakhir adalah lo, lidah itu nempel ke langit-langit. Sisa daripada 4 huruf ini maka ada infitah. Lidahnya terbuka. Lidahnya enggak nempel ke langit-langit. Contohnya apa? Ma. Ada la. Kemudian apa lagi? Ba. Apalagi sa. Itu enggak sampai nempel ke langit-langit nih lidahnya. Gitu ya. Jadi wa apalagi paling gampang ya. Inilah yang dinamakan dengan sifatul huruf yang merupakan sifat mutadhadah. Ada lagi nanti kita akan bahas sifat ghair mutadhadah insyaallah pada kesempatan selanjutnya. I think enough for today. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan dan pengetahuan. Kalau ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas silahkan ketik di kolom komentar karena kita akan lanjutkan pembahasannya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.